manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyimak nats renungan yang dibacakan oleh saudara kita. Nah, sebelum kita lebih fokus untuk merenungkan nats ini, dari awal harus kita sadari bila ada orang sedang mengkonsumsi narkotika, narkoba, psikotropika, dan obat terlarang atau sebutan lain nafsja. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan atau para peminum alkohol untuk tidak mendasarkan tindakan atau kebiasaan mereka pada nas renungan ini, sehingga mereka merasa benar meneruskan kebiasaan mereka tersebut. Barangkali kita sudah memahami bersama kalau setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan hidup masing-masing, mempunyai adat istiadat, seperti halnya suku Batak mempunyai adat dalihan Natolu sebagai dasar tindakan dan persekutuan mereka sehari-hari. Bangsa Yahudi juga memiliki adat istiadat atau yang disebut tradisi yang sudah mereka warisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karena begitu pentingnya adat itu, maka dalam pelaksanaannya para pemimpin Yahudi memberikan sanksi yang keras terhadap pelanggaran adat istiadat mereka. Mereka menganggap itu benar karena itulah jalan satu-satunya bagi mereka untuk menjaga eksistensi mereka sebagai satu bangsa pilihan. Maka para pemimpin Yahudi mempertanyakan Yesus Kristus karena mereka menjumpai para murid Yesus melanggar adat istiadat mereka, antara lain tidak melaksanakan tradisi cuci tangan ketika mau makan. Untuk itulah Yesus menegur kemunafikan para pemimpin Yahudi yang mengutamakan tradisi, mengutamakan adat istiadat mereka daripada firman Tuhan. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang lahiriah daripada hal-hal yang rohaniah atau yang batiniah. Menurut Yesus, makanan yang dimakan dengan menggunakan tangan tidak dicuci misalnya, atau tidak sesuai dengan aturan adat mereka, tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Yesus lebih mengutamakan hati yang kudus,
Bila hati kudus, maka pikiran, perkataan, tindakan atau perbuatan mereka juga kudus. Jadi apa yang keluar dalam wujud tindakan, perkataan pun memperlihatkan hati seseorang. Sehingga kita dapat memahami perkataan Yesus nas renungan kita hari ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perkataan-perkataan kita itu menunjukkan isi hati kita. Untuk itu, marilah kita memberi posisi firman Tuhan memimpin hati kita, bertahta dalam hati kita. Kuasa firman Tuhan menaungi, menyinari semua tatanan kehidupan kita. Dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Nya setiap hari, atau memberi waktu khusus untuk merenungkan firman-Nya akan memperbaharui hati kita, memberikan keteguhan dan kekuatan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, menunjukkan kualitas hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Engkau berkenan menyapa kami pada pagi hari ini melalui renungan ini. Izinkan kami Tuhan dituntun oleh firman-Mu. Engkau berkenan menerima kami sebagai hamba-Mu, agar hati kami diperbaharui dari hari ke hari dalam kegiatan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.